Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Selamat datang di video presentasi kami dari kelompok 16. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang penelitian dan pengembangan. Nah, penelitian atau pengembangan itu biasa disebut Research and Development atau R&D. Materi ini sangat penting teman-teman karena menjadi dasar dalam menciptakan inovasi baik di bidang pendidikan, sosial, maupun teknologi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, yuk kenalan dulu sama anggota kelompok 16 yang beranggotakan saya Siti Mira Sulistiawati, saya Rizwan Tulan Maulana, saya Siti Aisyah, saya Anissa Rahmawati, dan saya Anissa Ida. Oke teman-teman, itulah anggota kelompok kami. Kami di sini akan menjelaskan secara bergantian teman-teman, mulai dari pengertian, lingkup, hingga contoh penelitian dan pengembangan lainnya. Yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke teman-teman, saya di sini akan menjelaskan pengertian, penelitian dan pengembangan dan lingkup penelitian dan pengembangan. Jadi, penelitian dan pengembangan itu merupakan proses atau metode yang digunakan untuk memvalidasi dan mengembangkan suatu produk. Memvalidasi produk berarti produk itu udah ada dan penelitian hanya menguji efektivitas dan validitas produk tersebut. Tapi kalau mengembangkan produk berarti peneliti itu memperbarui produk yang sudah ada sehingga lebih praktis, efektif, dan efisien, atau bahkan bisa juga menciptakan produk baru, produk yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, produk di sini itu bukan cuma benda yang berupa buku teks, film untuk pembelajaran, dan software perangkat lunak komputer, tetapi juga metode seperti metode mengajar, program seperti program pendidikan untuk penyakit anak yang suka minum minuman keras, dan program pengembangan staf. Inti dari penelitian dan pengembangan itu berusaha untuk mengembangkan ilmu yang sistematik yang didasarkan data dari praktik. Jadi tujuan dari penelitian itu adalah menghasilkan inovasi dan memperbarui sesuatu yang sudah ada agar lebih baik, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat. Lingkup penelitian dan pengembangan. Ricci and Kellin 2010 menyatakan bahwa ruang lingkup penelitian dan pengembangan itu ada dua. Yang pertama, the study of the process and impact of specific design and development effort, yaitu penelitian tentang proses dan dampak dari produk yang dihasilkan dari perencanaan dan penelitian pengembangan. Yang kedua, the study of the design and development process as whole or of particular process component, yaitu penelitian tentang perancangan dan proses pengembangan secara keseluruhan atau komponen dari sebagian proses. Secara metodologis, penelitian dan pengembangan itu memiliki 4 tingkat kesulitan. Yang pertama, meneliti tanpa menguji, tidak menguji dan tidak membuat produk. Yang kedua, menguji dan menguji tanpa meneliti, menguji validitas produk yang sudah ada. Yang ketiga, meneliti dan menguji dalam upaya mengembangkan produk yang sudah ada. Dan yang terakhir, meneliti dan menguji dalam menciptakan produk baru. Level penelitian dan pengembangan juga dapat dilihat dari kompleksitas produk yang akan dibuat dan diuji. Kompleksitas produk-produk juga dilihat dari ilmu yang digunakan dalam membuat produk, yaitu produk yang dibuat dari ilmu yang bersifat multidisiplin, intradisiplin, dan monodisiplin. Kehebatan hasil dari penelitian dan pengembangan itu selain didasarkan pada kompleksitas dan kebaruan produk yang telah dihasilkan,
Yang lebih penting itu kemanfaatannya. Jika produk yang baru dan kompleks itu tidak ada manfaatnya, maka tidak ada nilainya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai produk-produk yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan. Penelitian dan pengembangan atau research and development memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Melalui proses ini, kita dapat menghasilkan berbagai produk yang inovatif dan relevan. Mari kita bersama-sama membahas satu persatu. Yang pertama adalah kebijakan pendidikan. Kebijakan yang baik tidak dapat dibuat secara asal, melainkan harus didasarkan pada hasil penelitian. Penelitian membantu pemerintah atau lembaga pendidikan memperoleh data yang akurat sebelum merumuskan dan menguji kebijakan baru. Yang kedua adalah kurikulum pendidikan. Sebelum dilakukan pergantian kurikulum, perlu adanya penelitian terhadap kurikulum yang sudah berjalan. Tujuannya adalah menemukan kelemahan dan kekurangannya agar perubahan yang dilakukan benar-benar didukung oleh bukti empiris. Selanjutnya yang ketiga adalah model pembelajaran. Menghadapi tantangan revolusi industri, kita memerlukan model pembelajaran yang adaptif dan inovatif. Melalui penelitian dan pengembangan, kita dapat merancang, menguji, dan menyempurnakan model pembelajaran yang paling efektif untuk meningkatkan kompetensi peserta didik di era digital. Selanjutnya yang keempat adalah media pembelajaran. Agar proses pembelajaran lebih komunikatif dan menarik, media pembelajaran perlu dikembangkan berbasis teknologi informasi. Melalui riset, dilakukan analisis kebutuhan, perancangan, serta uji efektif media pembelajaran hingga ditemukan media yang efisien dan efektif. Selanjutnya yang kelima adalah buku ajar. Buku ajar juga dapat menjadi hasil penelitian, misalnya pembuatan buku fisika berbasis lingkungan siswa, penelitian mengkaji konteks kehidupan siswa, menyusun draft buku, dan mengujinya bersama guru serta pakar, hingga menghasilkan buku yang benar-benar relevan dan mudah digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang keenam adalah sistem evaluasi pendidikan. Sistem evaluasi yang baik perlu mampu mengukur mutu pendidikan secara valid. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk mengembangkan model evaluasi baru yang lebih objektif dan efektif dibandingkan sistem uji konvensional. Selanjutnya yang ketujuh adalah pengembangan tes. Baik sebagai contoh dalam seleksi calon guru, penelitian dan pengembangan diperlukan untuk menciptakan instrumen tes yang valid, reliable, dan objektif dalam penilai kompetensi calon pendidik. Selanjutnya yang kedelapan adalah model kepemimpinan kepala sekolah. Dalam menghadapi era industri, dibutuhkanlah kepala sekolah dengan model kepemimpinan adaptif dan visioner. Penelitian dan pengembangan membantu menemukan model pemimpin yang benar-benar efektif untuk mengelola sekolah secara modern dan inovatif. Selanjutnya yang terakhir adalah model pengawasan pendidikan berbasis teknologi informasi. Jadi, melalui riset dikembangkan dengan pengawasan pendidikan yang manfaatnya teknologi digital, sehingga proses pengawasan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Baik, dari berbagai contoh tersebut kita dapat melihat bahwa penelitian dan pengembangan merupakan fondasi utama dalam menemukan dunia pendidikan. Melalui riset yang berkelanjutan, kita dapat melahirkan inovasi, memperbaiki sistem yang ada, serta menciptakan pendidikan yang relevan dengan berkembangnya zaman. Oke teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan langkah-langkah penelitian dan pengembangan atau yang biasa kita sebut Research and Development atau RM. Nah, di sini ada 10 langkah-langkahnya teman-teman, seperti yang sudah tercantum di PowerPoint. Yang pertama ada potensi dan masalah. Di sini kita menemukan apa yang bisa kita kembangkan atau masalah apa yang sedang terjadi. Intinya kita lihat dulu kebutuhan nyata di lapangannya teman-teman. Misalnya ada masalah mahasiswa atau mahasiswi sulit memahami mata kuliah. Nah, maka itu bisa jadi potensi untuk kita buat media belajar baru gitu teman-teman, agar mereka itu bisa paham dan bisa memahami mata kuliah tersebut. Yang kedua nih teman-teman, ada pengumpulan data atau informasi. Nah, setelah tahu masalahnya, kita cari informasinya lebih lengkap lagi teman-teman. Bisa lewat wawancara,
observasi, atau baca penelitian sebelumnya. Tujuannya supaya solusi yang kita buat ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kebutuhan yang seperti masalah yang terjadi gitu. Oke, yang ketiga itu ada namanya desain produk teman-teman. Setelah kita tahu masalahnya, terus kemudian kita cari informasi. Nah, ketiga ini kita mulai rancang tuh teman-teman, produk atau solusi yang akan dibuat. Desain ini tuh masih berupa rancangan awal gitu. Misalnya itu seperti sketsa, alur kerja, atau konsep produk gitu teman-teman. Kemudian yang keempat ini ada yang namanya validasi desain. Nah, setelah kita buat tuh desainnya, kita validasi teman-teman. Rancangan yang sudah dibuat itu perlu dicek oleh para ahli. Tujuannya untuk memastikan bahwa desain kita itu sudah sesuai atau belum, sudah layak atau belum, dan tidak ada kesalahan gitu teman-teman. Kemudian yang kelima ini ada revisi desain. Setelah kita validasi, itu kita revisi teman-teman. Biasanya kan ada masukan ya, ada masukan atau koreksi gitu dari para ahli. Nah, pada tahap ini tuh desain ini diperbaiki sesuai saran agar lebih baik dan siap diuji gitu teman-teman. Nah, yang keenam ini ada uji coba awal. Uji coba terbatas teman-teman di sini. Itu produk itu diuji dalam skala kecil. Misalnya itu hanya dipakai oleh beberapa orang atau rekan dekat kita gitu teman-teman, untuk melihat apakah produk bisa digunakan dan bagaimana responnya gitu. Dan yang ketujuh ini ada revisi produk lagi teman-teman. Setelah kita uji coba awal, kita revisi lagi teman-teman. Nah, berdasarkan hasil coba awal itu, produk mungkin tuh masih perlu perbaikan. Jadi dilakukan revisi agar produk ini makin sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman. Dan yang kedelapan, ini ada uji coba pemakaian lagi. Tapi uji coba ini secara luas teman-teman. Setelah kita revisi, produk itu dicoba lagi dalam lingkup yang lebih besar. Misalnya dari beberapa orang diperluas ke satu kelas atau satu kelompok besar atau komunitas gitu teman-teman. Ini untuk menguji keefektifan produk secara lebih nyata gitu teman-teman. Terus yang ke-9 ada revisi produk. Hasil setelah kita uji coba secara luas, ini teman-teman pasti memunculkan kritik dan masukan baru gitu ya. Nah, maka produk itu kembali diperbaiki agar lebih sempurna. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir itu ada pembuatan produk massal teman-teman. Kalau produk sudah terbukti efektif dan sesuai kebutuhan, barulah dibuat secara massal agar bisa digunakan oleh banyak orang atau masyarakat luas teman-teman. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi langkah-langkah penelitian dan pengembangan ini teman-teman. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu laporan penelitian R&D. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa metode penelitian R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti sehingga menghasilkan produk baru dan selanjutnya diuji keefektifannya. Adapun sistematika pelaporan penelitian R&D itu sama seperti metode penelitian lainnya. Di bagian awal itu terdapat halaman judul, abstrak, pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk memudahkan para pembaca itu tahu apa isi di dalam penelitian kita itu. Di bab 1 itu ada 4 bagian utama, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di bab ini tuh ngejawab pertanyaan, kenapa penelitian ini dilakukan, dan apa tujuan dari penelitian tersebut. Kemudian bab 2, kajian teori atau landasan teori. Bab ini tuh berisi teori-teori yang mendukung penelitian, kerangka berpikir, dan hipotesis. Nah, di sini nih peneliti menjelaskan dasar teori yang digunakan untuk mengembangkan produk. Lalu masuk ke bab 3, prosedur penelitian. Nah, di bab ini tuh ngejelasin langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan dalam meneliti R&D. Nah, biasanya itu terdiri dari 2 tahapan. Di tahap pertama itu adalah tahap untuk pengembangan produk, dan di tahap kedua itu tahap menguji keefektifan dari produk tersebut. Nah, kemudian masuk ke bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Di bab 4 ini ngejelasin hasil dari penelitian yang telah kita lakukan.
mulai dari desain awal produk, hasil uji coba pertama, revisi produk, hasil uji kedua, hingga produk akhir yang sudah disempurnakan. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Di bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran penggunaan produk. Kesimpulannya ini ngejelasin hasil utama dari penelitian tersebut, sedangkan saran bisa aja berisi cara pemakaian produk atau ide pengembangan selanjutnya. Selanjutnya, bagian akhir. Nah, di bagian akhir, laporan penelitian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Di sini saya akan memberikan contoh judul penelitian dan pengembangan. Berikut diberikan beberapa contoh judul penelitian menggunakan R&D. Judulnya ini harus mencerminkan produk yang akan dihasilkan. Yang pertama itu ada pengembangan pola pembelajaran teknologi bagi anak-anak cacat. Yang kedua itu ada model penanganan sampah di perkotaan. Yang ketiga itu ada pengembangan sistem lalu lintas di perkotaan. Terus yang keempat itu ada pengembangan sistem pembelajaran matematika yang menyenangkan peserta didik. Yang kelima, pola pengembangan pembelajaran fisika berbasis lingkungan di tempat tinggal. Yang keenam itu pengembangan PowerPoint interaktif untuk meningkatkan kemampuan dasar keterampilan membaca awal siswa kelas 2. Yang ketujuh, pengembangan media video Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penelitian dan pengembangan. Yang pertama itu ada judul penelitian. Judul penelitian ini menggunakan judul tentang pengembangan model pembelajaran program produktif sekolah menengah kejuruan atau SMK. Atau juga dapat disebut dengan studi model perspektif dengan penerapan learning grid pada program keahlian teknis otomotif. Di sini ada yang tahu nggak learning grid itu apa? Oke, saya akan menjelaskan tentang learning grid itu. Learning grid itu adalah paduan pembelajaran yang telah terstruktur, sistematis, yang telah dirancang khusus agar mahasiswa atau mahasiswi agar lebih mandiri. Tujuannya agar mereka ketika mereka turun ke dunia pekerjaan, mereka akan mendapatkan nilai yang lebih baik dan lebih perspektif. Terus yang kedua ada rumusan masalah. Di mana pertanyaan ini merumuskan, menjelaskan bahwasannya mereka guru-guru ingin tahu cara proses mereka anak SMK itu ketika mereka turun ke lapangan pekerjaan, seperti metode apa sih yang mereka lakukan, pelaksanaan mereka seperti apa, dan apa yang dilakukan mereka. Penelitian ini terdapat yang namanya model hipotetik. Dalam tabel di samping itu menjelaskan bagaimana pembelajaran perspektif buat pelajar produktif di sekolah menengah kejuruan ini. Ada yang namanya komponen dan isi model. Di sini isinya ada tujuan belajar, yang maksudnya mau ngapain sih kita belajar ini. Terus yang kedua itu ada yang namanya materi, maksudnya apa aja yang bakal dipelajari nanti. Tiga ada metode. Metode ini cara belajarnya gimana, teori praktik atau gabungan atau tidak. Terus yang keempat itu ada alat. Maksudnya itu apa aja yang dipakai ketika mereka belajar di luar kerja nanti. Yang kelima itu ada evaluasi. Ini mengecek ketika mereka belajar di lapangan pekerjaan.
Terus yang kedua itu ada rencana tes kompetensi. Di sini guru menyiapkan rencana tes supaya mereka dapat mengukur sejauh mana kemampuan siswa nanti ketika mereka turun ke dunia pekerjaan nanti. Yang ketiga itu ada nama implementasi. Implementasi itu dibagi menjadi dua, yaitu prinsip perspektif. Yang pertama itu menjelaskan tentang belajar yang harus sesuai sama kompetensi yang dituju. Tugasnya dibuat bertahap, jadi nggak langsung susah. Fokus ke masing-masing siswa dan yang penting belajar sampai tuntas. Yang kedua itu ada learning guide. Isinya panduan belajar biar siswa itu lebih mandiri. Di sini berisi ada modul pembelajaran, learning guide atau paduan pembelajaran. Yang ketiga ada job set buat latihan kerja. Yang keempat ada learning step atau langkah-langkah belajar mereka. Yang kelima itu adalah self check. Jadi mahasiswa bisa mereka bisa menilai dirinya sendiri apakah mereka sudah pantas atau belum ketika mereka turun ke dunia pekerjaan nanti. Oke teman-teman, dapat disimpulkan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan proses penting untuk menciptakan inovasi, memperbaiki produk, serta memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Sekian video presentasi dari kelompok 16. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.